terbatas Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya kami Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur padamu, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita satu dengan Bapa kami dalam keadaan surga, Tuhan Yesus, kami datang kembali pada Engkau Bapa di sore hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, berkasih, anugerah, segala berkat, atau pertolongan Engkau Tuhan. Di saat kami lengah ya Bapa, Engkau juga selalu menjaga kami Tuhan. Mungkin di saat kami gentar, Engkau membuat penghiburan bagi kami, Engkau menguatkan kami. Kalau di satu hal tidak kami lupa Tuhan, Kau ada dalam setiap aktivitas kami Bapa. Dan hingga pada jam saat ini Tuhan, inilah juga ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang kembali pada Engkau, karena Engkau sumber kekuatan menjadi satu-satunya tujuan hidup kami. Tuhan Yesus juga berkati Bapa. Saat ini saudara-saudara seiman kami mungkin dalam perjalanan Tuhan, mungkin mereka terkendala di sepanjang jalan atau terkena macet ya Bapa. Tuhan Yesus juga mari Tuhan tolong ya Bapa, agar Kau percepat langkah mereka Bapa, agar mereka juga tidak kehilangan berkat dari puji-pujian dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka juga sama seperti kami Tuhan, bisa beribadah dengan utuh, dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami. Kami percaya Tuhan saat ini Kau Allah adalah satu-satunya Juru Selamat kami. Oh kami Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam tangan kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan ya Saudara, kebetulan tadi ponakan saya ini agak sedikit nanya-nanya, ini tanggal berapa Bu? Katanya. Kan dia lagi main coret-coret, saya bilang tanggal 17 hari apa Bu? Saya bilang hari Minggu. 17 hari bukan sampai, kan dia tahunya 1 sampai 7 ya, hari Senin Selasa. Besok hari apa dong? Hari Senin lagi, kan katanya 17. Iya, mengulang lagi ya Saudara. Nah saya melihat anak ini begitu antusias sekali ya Saudara. Dia selalu bertanya-tanya hari ya Saudara. Dan kalau saya ingat dalam kehidupan kita, seringkali kita juga melihat kalender ya, karena sudah mengerti ini hari apa, tanggal berapa ya Saudara. Anak kecil aja bisa bertanya gitu. Kalau kita menjelaskan besok 18, kan besok habis Senin Selasa, dia kan mulai bisa nyanyi Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu ya Saudara. Saya bilang hari Minggu itu hari yang ke-7, karena dia ada lagu-lagu kalau Minggu ya Saudara. Tapi saya juga jadi dibuat sukacita kembali ya Saudara, karena kehidupan kita menghitung hari inilah hari Minggu kita sampai kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin Saudara. Oleh karena itu mari kita angkat bau puja kita mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
contoh sungguh banyak.
Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan bisa beribadah, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, puji-pujian sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan puji-pujian yang kami berikan dapat menjadi upaya yang bagus di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memakai anak-anak-Mu Tuhan di sore hari ini yang melayani Engkau buat saudari Esterena Tuhan, Kau pakai dia Tuhan untuk pelayanannya di Kebis Kapuk Mangga Ubi ini Tuhan, agar semakin baik, semakin setia, semakin rajin Tuhan. Kau berkati segala aktivitas pekerjaannya di kantor, pekerjaan tangan, pekerjaan rumah tangga yang Kau berkati ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau bungkus oleh kuasa dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Banyak juga dimenangkan yang mendengarkannya Tuhan, baik melalui ibadah tatap muka maupun melalui ibadah di Facebook dan juga tempat-tempat yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui hamba ini bisa berhasil dimenangkan ya Tuhan. Oh Tuhan, pada sore hari ini juga kami teringat buat saudara seiman kami banyak yang sudah hadir di sore hari ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, mari Kau jamah, berikan dia kesembuhan. Kalau dia malas, berikan doa kerajinan. Kalau dia lemah, mari Kau kuatkan. Kalau dia kekurangan, Tuhan Yesus, mari Kau berkati Tuhan. Kami percaya Kau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon kuasa-Mu Tuhan untuk tangan dalam ibadah kami supaya ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya seberapa kami yang berkumpul di tempat ini Kau hadir bersama kami. Tuhan Yesus, bukalah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang baik untuk di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami umat-umat pilihan Allah Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sebelum dia turun ke sungai, dia lihat kiri dan kanan sungai itu, air itu. Ada pergerakan tidak? Kalau ada pergerakan, dia tidak akan coba-coba menyerempet bahaya. Kenapa? Sebab kadang-kadang dalam pergerakan itu, maka ada buaya-buaya. Itu sebabnya, kalau kita melihat film-film dari Afrika, di mana begitu banyak yang menjadi korban keganasan daripada binatang predator ini. Demikian juga rusa, dia tidak mau menyerempet bahaya. Dan dia akan melihat dalam keadaan sekeliling tenang, baru dia minum. Dan demikian biarlah kehidupan kita jangan menyerempet bahaya. Amin. Sebab saat kita menyerempet bahaya, kita akan terkena dampaknya. Saya beberapa kali mengikuti musyawarah pada periode-periode yang lalu. Memang periode-periode sekarang saya tidak ikut. Karena memang setiap kesibukan aktivitas kami. Dan beberapa kali kami melihat di dalam musyawarah ini sampai diusir keluar dari pemimpin acara. Sebab mereka punya buku panduan. Mereka punya itu yang namanya anggaran dasar. Dan setiap kali pemimpin, setiap kali ketua mengadakan rapat, dia sudah tahu urusannya kemana. Dan kalau seseorang mencoba menekan atau mencoba memutarbalikkan, maka dengan dia segan-segan
pemimpin, ketua, dan para sidang ini akan mengusir keluar. Dan terakhir, memang ada beberapa kali kejadian. Tapi yang terakhir, ya sekarang memang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita dalam tempat gereja. Beliau adalah para pejabat dan beliau adalah pejabat. Di mana dalam anggaran dasar dikatakan pendeta muda tidak berhak untuk melayani perjamuan kudus. Lalu dia merasa bahwa dia adalah pendeta muda. Lalu itulah dibahas. Dan setelah dibahas, dikatakan bahwa menurut peraturan kita itu belum boleh dilakukan. Akhirnya dia mungkin karena dorongan kata hati, atau mungkin dari keinginan pemikiran, keinginan mata, atau juga mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak lain. Apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa organisasi lain diperbolehkan? Maka dengan tegas pemimpin ini bilang, nah saat itu kejadiannya di tempat pendeta dikenderakan. Dia bilang, silakan kalau mau ikut dengan yang lain, tapi kami tidak mengizinkan. Langsung dibuka mulut. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kala dalam setiap kehidupan kita mendapat tekanan-tekanan. Di dalam setiap pelayanan kita mendapat tekanan demi tekanan. Bukan saja tekanan di dalam tingkatan rohani, yang iman percaya kita, tapi juga kadang-kala di dalam peraturan demi peraturan yang ada di dunia ini. Baik, kita akan membaca bagaimana setiap kehidupan orang-orang yang percaya bahwa mereka dituntut untuk jangan menyerempet bahaya kalau tidak mau terdampak dalam kehidupan. Kita akan baca dalam buku Roma pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ke-13, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama membaca, saya membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat membaca ayat yang genap. Di dalam Roma pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan mulai ayat pertama dengan perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bersama, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, kita melihat kondisi posisi surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dia belum ada di Roma. Tetapi meskipun demikian, dia tahu bahwa Yerusalem Israel jajahannya masih di bawah Kaisar Romawi. Siapapun tidak senang dengan keadaan seperti demikian. Hidup selalu dibatasi. Kemana-mana diawasi.
diawasi. Bahkan kadang-kala apa yang dilakukan menurut dia benar, itu juga dapat disalahkan oleh pemerintah. Tetapi dengan cara demikian, dalam keadaan kondisi yang demikian, Rasul Paulus tetap menekankan kepada setiap sidang jemaat, bukan saja yang ada di Roma, sampai kepada seluruh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil juga, disampaikan juga surat-surat ini. Sebab permintaan Rasul Paulus, dimanapun kamu berada, selalu baca surat ini katanya. Jadi artinya surat-surat itu bergantian, baik dari Antioquia, baik juga kepada yang ada di Efesus, dibaca di Roma, dan di Roma juga dibaca, surat Roma juga dibaca juga di Efesus. Dan di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus, dia tidak membela setiap kehidupan kalau mereka melanggar daripada hukum pemerintah. Dan terlebih juga kita sebagai orang-orang yang percaya, kehidupan kita dipantau, kehidupan kita diawasi sedemikian rupa. Itu sebabnya dengan jelas dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Sebab kalau dia melakukan kebaikan, maka dia tidak usah takut. Sebab memang tidak ada dampak-dampak yang negatif dalam kehidupan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjerumuskan dia dalam pelanggaran undang-undang. Di dalam segala setiap kehidupan ini, kadang-kala keinginan mata, keinginan hati, keinginan pikiran, bahkan tekanan demi tekanan, membuat kita bisa saja kita melanggar. Bisa saja kita membuat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini Rasul Paulus tekankan, kalau kita hidup dalam pemerintah, maka kita tahu bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan. Hamba Allah yang kadang-kadang memegang peranan penting. Dan itu sebabnya katanya percuma kalau pemerintah menendang pedang, kalau dia tidak bisa menegakkan itu aturan. Percuma pemerintah menendang pedang kalau ada semua bilang hanya belas kasihan. Dalam hal belas kasihan jangan disalahartikan. Belas kasihan jangan selalu disalahartikan dengan arti kata mengampuni. Belas kasihan jangan disalahartikan adalah menetralisirkan kesalahan menjadi kebaikan. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi tentang kesalahan. Dia pernah menegur Petrus. Meskipun Petrus orang yang selalu dibawa-bawa dalam pergumulan, baik itu pada saat di dalam doa di Taman Getsemani, baik itu dalam pelayanan penginjilan, Petrus selalu ada. Tetapi Yesus pernah menegur Petrus. Bahkan juga dengan kasihnya, dia tetap menekankan disiplin supaya rumah Allah bukan tempat orang berjual beli. Secara logika itu bisa benar. Sebab memang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dia menyebar ke seluruh negara, dia menyebar ke seluruh daerah. Tapi pada saat di dalam perayaan, maka mereka akan datang berduyun-duyun. Jadi tidak salah kalau para pedagang ada dalam bait Allah, tidak salah dia. Sebab untuk menukar uangnya, barangkali uang dia uang kasir, dan dia berlaku di sana, dan tentu para tunanite untuk menukar uangnya. Dan barangkali mereka yang jauh dari sana, nggak mungkin dia bawa itu korban sembelih sepanjang perjalanan. Dan tentu dia harus membeli di tempat. Dan itu barangkali menurut pemikiran manusia itu hal yang wajar. Tetapi justru Yesus dengan tegas, dia membuat kabut, dia mengusir para pedagang. Sebab para pedagang ada tempatnya. Baik di pasar hewan, baik di mana saya di sana juga.
ditempatkan penjual-penjual penukar uang. Bukan di dalam bait Allah, dalam pelataran, dalam halaman bait Allah. Jadi kedisiplinan dituntut oleh Tuhan di dalam segala setiap kehidupan. Itu sebabnya kalau pemerintah itu, karena mereka tak pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, hamba Allah untuk menjagamu, dan mereka menyetarkan kepanjangan daripada Tuhan. Saudara, memang hidup dalam dunia ini adalah satu hidup penuh dengan segala perjuangan. Hidup dalam dunia ini adalah penuh dengan segala setiap tantangan. Mari dalam segala setiap langkah kehidupan ini kita menjaga kehidupan ini. Jangan sampai kebablasan dalam hal reformasi, dalam hal pemikiran. Jangan sampai kebablasan dalam hal reformasi daripada segala ucapan. Dan sampai kita kebablasan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Sebab itu dengan jelas Rasul Paulus berkata, sebab itu perlu kita menakutkan diri, ayat yang kelima. Bukan saja oleh karena keburukan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Taat kepada segala setiap peraturan. Sebab pada saat kita menakutkan diri, pada saat kita taat kepada peraturan, itu bukan saja kepada pembuat peraturan, jadi pada pemerintah, tapi menurut kata hati ini. Sebagai orang-orang yang percaya, tentu di dalam segala setiap kehidupan, kita mau kita bisa menjadi berkat. Tentu kita mau segala setiap orang boleh ada bersama-sama menerima keselamatan. Sebab keselamatan yang kita miliki bukan keselamatan kita secara pribadi. Keselamatan yang kita miliki untuk diberikan juga kepada orang lain. Barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, barang siapa menyerahkan dirinya kepada Yesus, barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, dengan hati dia percaya, dengan mulut dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dapat diselamatkan. Dan setelah mereka diselamatkan, dan tentu mereka tidak mau ambil dampak dalam setiap kehidupan. Bukan berarti dia mau ambil, yaitu di dalam media yang tenang, dan mereka lebih baik ambil jalan aman. Bukan itu maksudnya. Tetapi kalau itu satu hal yang dihadapi, itu adalah pergumulan. Tetapi dalam setiap kehidupan kita harus selalu melihat bahwa kalau hal yang berdampak negatif pada kesempurnaan kita, maka lebih baik kita berhati-hati. Karena itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Kita dibebankan segala pajak demi pajak, baik itu pajak PBB, baik itu pajak kendaraan bermotor, baik itu pajak tanah dan lain sebagainya. Itu semua untuk mengurus kita dalam kehidupan beradministrasi dan juga untuk kelangsungan daripada segala penegak hukum. Sebab itu maka hal yang pertama kita harus senantiasa taat dan menakutkan diri kepada Tuhan. Sebab apa? Ayat yang ketujuh ini jelas, bayar kepada semua orang apa yang kamu bayar. Pajak kepada orang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang berhak menerima cukai. Barangkali kalau kita berpikir pajak dengan cukai itu bedanya. Cukai adalah pajak, yaitu pajak penjualan, itu disebut cukai. Tapi kalau kita lihat barang sesuatu ada tertulis cukai, ya, itu pajak penjualan. Tapi kalau pajak itu yang kita pergunakan, pajak pribadi. Nah, sebab itu dengan jelas Rasulullah berkata, bayar kepada semua orang harus membayar. Pajak pada orang berhak menerima pajak, cukai pada orang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang berhak menerima rasa takut, dan hormat pada orang berhak menerima hormat. Di dalam kehidupan di muka bumi ini, di dalam segala kehidupan ini, kita selalu berjalan, kita selalu hidup dengan begitu banyak
background yang ada di belakang mereka. Kita berhadapan dengan satu pribadi, tapi backgroundnya begitu banyak yang tidak pernah kita ketahui. Cuma itu kita berhati-hati sedemikian rupa. Dan saudara, kalau kita melihat akan hal seperti ini, saya teringat daripada Amos Musafir. Bukan secara kebetulan YouTube daripada Amos Musafir, sebab pada saat itu saya berpikir Amos adalah singkatan anugerah Mirinda berorientasi sukacita. Amin. Dan itu sebabnya di belakang bernama Musafir. Dengan maksud dia akan melalang buana. Yang tanpa kita ketahui dia mau pergi kemana aja. Siapa orang bisa dengar itu kabar sukacita. Tapi bagaimana dengan kejadian Amos? Tidak ada seorang, barangkali ada sebagian kecil yang tahu. Dan dia pernah jadi musafir. Kenapa? Sekali peristiwa di dalam pelayanannya dia waktu ada di Israel. Kerajaan Israel adalah 10 suku bangsa dan itu adalah pertama kali dalam sejarah kerajaan Israel terbelah menjadi 2. Dari mulai Saul satu raja, Daud satu raja, Salomo satu raja, dan akhirnya anak daripada Salomo itu Rehoboam. Maka di situ mulai terpecah, sebab sebagaimana juga Samuel bernubuat kepada Saul bahwa dia menjadi raja. Maka dia teringat, pada saat itu ada seorang yang bernama Yerobeam. Dan Yerobeam ini adalah anak daripada pembantu yang ada di istana Salomo. Tetapi karena memang Salomo melihat bahwa orang ini tegak, orang ini begitu gagah, jadilah dia pemimpin. Tetapi sekali peristiwa, dia bertemu dengan Nabi Ahia. Kadang-kadang nama Nabi kita tidak begitu hafal. Dan Ahia ini ada suatu pembicaraan tiba-tiba Yerobeam ini lari. Sehingga baju yang dipakai oleh Yerobeam terkuak menjadi 2. Yang satu terbelah menjadi 2, yang satu menjadi terbelah 10. Sehingga akhirnya Ahia bilang bahwa itu menjadi raja di atas 10 suku. Jadi kalau di Yerusalem itu suku Yehuda, 2 suku Yehuda dengan Lewi, dan menjadi ibu kota Yerusalem tak tahu sekarang. Yang mulia Tuhan. Dahulu dia terpecah kata malah menjadi kerajaan. Waktu Yerobeam pulang dari Mesir sebab dia akan dibunuh oleh Salomo, dia pulang setelah Salomo meninggal. Dan dia berjumpa dengan Rehoboam. Maka Rehoboam bilang, bagaimana kalau kita mulai tetapkan begini. Tetapi Rehoboam bilang, ya lihat, orang ini begitu banyak ada tanggungan daripada ayahmu, pajak begitu banyak, pajak terlalu besar. Sehingga akhirnya ada yang tidak setuju tentang pajak itu. Dia 10 suku tidak mau terima pajak yang ditetapkan oleh Salomo. Sehingga dia memisahkan diri dan disitulah dia menjadi raja dengan ke-10 suku. Dan waktu Amos ada di sana, Amos melihat satu tali sifat. Yang Tuhan berkata, apa yang kau lihat Amos? Saya melihat tali sifat. Apa sih itu tali sifat? Kalau saudara tahu itu, kadang-kadang orang suka tarik bangunan dari atas ke bawah, dengan di bawahnya ada timba yang lancip. Itu namanya tali sifat untuk melihat segala kemungkinan bangunan. Ini namanya tali sifat, juga disebut tali pengukur, tali bulan juga dia disebut. Jadi itu sebabnya sehingga waktu Tuhan bertanya, apa yang kau lihat Amos? Saya melihat tali sifat. Oke. Karena aku melihat bagaimana keadaan Yerobeam, raja daripada Samaria ini, dia sudah mulai menyimpang. Dia tidak lurus lagi, dan aku akan menghancurkan segala bukit-bukit pengorbanan Yakub.
Aku akan menghancurkan kerajaan ini dan dia akan dibunuh dengan keluar daripada Yerobeam. Hal ini didengar oleh Amasya. Lalu Amasya mulai dia cari suara. Dia mulai datang kepada Yerobeam. Dia bilang, wah begini dikatakan oleh raja, dikatakan oleh Amos bahwa raja akan dibunuh, keturunannya akan dibunuh. Sebab itu izinkanlah kami akan mengusir dia. Apa yang terjadi saudara? Maka dia mulai diusir, bahwa sehingga katakan jangan kau lagi mau memberitakan tentang nubuatan itu. Lalu akhirnya melalui Amasya ini maka Amos diusir dari Safir. Amasya bilang, carilah kamu makananmu di sana di Yehuda sana. Kamu keluar dari sini, sebab Betel adalah tempat para raja. Betel adalah tempat untuk orang berbuat ibadah, tapi sayang, ibadahnya hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ibadahnya hanya untuk memuaskan hati sendiri. Ibadahnya hanya untuk memuaskan mata sendiri. Sehingga Amos diusir dan dia menjadi musafir. Dan dia tidak gentar, dia tidak berjalan, dia tidak mau ambil resiko untuk mengambil dampak negatif. Meskipun bisa saja dibilang, itu yang saya lihat bohong. Oh itu barangkali ada suatu ilusi mimpi. Amos bisa saja hal demikian. Sehingga dia bisa diterima dan dia bisa saja putar balik ke dekat firman Tuhan. Tetapi Amos tidak. Sehingga lebih baik dia keluar dari Israel. Dia pergi ke Yerusalem. Dia menjadi musafir. Dan Amos bilang, memang saya bukanlah seorang nabi. Saya adalah pengembala ternak. Dan wilayah dia, tempat dia lahir, tempat dia tinggal, seperti di daerah Aceh yang begitu dingin. Kenapa? Sebab 1000 meter dari atas permukaan laut. Tingginya tempat dia tinggal di daerah Tekoa. Tapi dia tidak menikmati dan itu dia tetap dia pergi ke Yehuda. Dia pergi ke Yerusalem dan di sana dia mulai memberitakan Injil juga. Menggenapi segala nubuatan demi nubuatan. Demikian dalam kehidupan kita pada saat ini. Apapun dalam setiap perjuangan kita, dalam setiap pergumulan demi pergumulan kita, yang dalam pemerintah kita dituntut untuk bisa berbuat benar, bagaimana dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara kehidupan kita, dia yang memimpin segala langkah-langkah kita, dia yang memberkati dalam segala usaha pemikiran, dalam segala usaha kita. Segala usaha kita sesuai dengan segala rencana kita. Itu yang dapat kita terima dari Tuhan. Dan kalau itu sudah dapat kita terima, bahkan juga dengan segala perlindungan dia mengelilingi kita, bagikan pagar di sekeliling. Apa yang dapat kita lakukan kepada Tuhan? Masihkah kita menyerah dan jalan dan bahaya? Masihkah kita berani ambil dampak negatifnya? Dan dosa dia tidak pernah mau menerima dampak negatif. Dia selalu berhati-hati. Tidak ada dalam tekanan dengan tekanan dalam keinginan mata dia. Tidak ada tekanan yang lainnya juga untuk membuat dia ambil resiko untuk minum di tempat air kalau air itu tidak tenang. Demikian dalam kehidupan kita. Semua tanggung jawab kita. Semua kita berjawab kepada Tuhan dan semua inisiatif keluar dari dalam hati. Sebab kalau kita hanya memaksakan hati bukan keinginan hati. Sebab dengan jelas saja yang kelima. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena keburukan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Jangan kita tidak menaklukkan diri sebab murka Allah. Di dalam dunia ini kita bisa melanggar daripada segala undang-undang peraturan, apalagi di dalam Tuhan. Tidak ada menjadi satu pertanyaan dari kehidupan kita. Betul, adakah tidak percaya kita diselamatkan? Tetapi bukan berarti langkah awal itu dapat menyelamatkan. Tapi selanjutnya juga
akan menyertai dalam segala perbuatan kita. Tidak sedikit mereka begitu berapi-api melayani Tuhan. Tidak sedikit mereka sangat mengagumkan, lihat saya punya jemaah begini banyak, saya punya begini. Kalau ada apa-apa mempergi, sorry ya, saya punya jemaah loh banyak. Ya puji Tuhan, itu tanggung jawabnya. Tapi kadang-kadang begitu mudah sebab melihat awal pulang. Ini lagu-lagu Betawi, melihat awal pulang. Kalau lagu tertentu, sorry ya, saya punya tanggung jawab baca, sorry ya, begini. Tapi begitu ada saat-saat tertentu yang menyenangkan hati ini, yang menyenangkan keinginan mata ini, yang juga mendapat tekanan-tekanan, terpaksa ditinggalkan apa yang diucapkan dan menghidang kabar Tuhan. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Keputusan yang kehidupan kita, keputusan itu yang akan memimpin kita. Sebab bukan langkah awal yang menentukan kita, tapi juga sampai langkah terakhir. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa kebenaran menetap sampai kesudahannya. Sebab mereka akan selamat. Artinya dari hasil kehidupan kita bukan langkah awal yang menentukan keselamatan, tapi langkah akhir. Itu sebabnya bukan berarti udah tinggal nafasnya sejenak baru terima Tuhan, tapi sejak kita mulai kenal Tuhan, kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan buka dalam Yesus pasal ke-20 ayat yang ke-19. Semua tanggung jawab di dalam kehidupan kita bukan orang lain yang mengatur kehidupan kita. Yesus pasal ke-20 ayat yang ke-19 berkata, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Di mana dalam peraturan di muka bumi kita taat kepada pemerintah, tapi peraturan kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah memaksa seorang lebih seorang. Tapi perlu kita himbau. Sebab apa? Sebab memang di zaman sekarang ini reformasi terjadi. Tapi jangan kita biarkan mereka hidup. Meskipun zaman reformasi, segalanya menjadi serba bebas, tidak. Ada aturan-aturan. Ada peraturan-peraturan. Itu sebabnya sekarang nggak usah aja melihat kata saksi. Nggak usah saja ada buat laporan. Saat di medsos ada satu hal, maka hal itu bisa dibawa dalam jalur hukum dan penegak hukumnya akan menelusuri. Jadi di dalam dunia ini kita perlu begitu hati-hati, apalagi kita di dalam Tuhan. Yang sekarang setiap langkah kita, dalam cara ibadah kita, dalam kita bahasa diri kepada Dia, hanya Dia yang menjadi penolong kita, hanya Dia yang memimpin kita, dan Dia tetap sama, dan Dia selalu menolong orang yang berharap Dia, sebab hanya di dalam Yesus ada satu perlindungan yang kuat. Terima kasih, haleluya. Sedangkan kemudian kita berkata yang kita berpujian, hanya dekat Allah saja kita tenang, tidak dekat kepada Allah, tidak boleh mengerti segala rencana isi hatinya, dan tidak dekat kepada Allah. Segala kekayaan kemuliaan Allah, bukan kekayaan secara materi, tetapi kekayaan rahasia firman Allah dalam hati kita. Haleluya.
kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai Tuhan anak-anakmu Tuhan, hamba-hambamu Tuhan. Di siang hari ini yang melayani Tuhan, buat Kau pakai dia Tuhan buat pelayanan Tuhan dan Tuhan semakin hari dia semakin setia semakin rajin melayani Tuhan. Berkati segala aktivitas pekerjaannya di kantor Tuhan, buat pekerjaan rumah tangganya juga Engkau berkati Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya melalui pelayanannya Tuhan, jiwa dimenangkan Tuhan, jiwa diselamatkan Tuhan di depan ini Tuhan. Kau pakai juga Islamnya sidangnya fungsi Tuhan, dan juga buat Pak Lukas juga Kau pakai buat pelayanan Tuhan, melayani sendiri dia Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami semua hikmat daripada Tuhan, berikan Kau yang menyala-nyala agar kami tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata yang melayani firman Tuhan, Kau berkati di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan Tuhan, Kau berkati buat pelayanan kami juga Kau berkati Tuhan. Kami percaya melalui hamba Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan di maupun di gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami memohon di desa mereka dan kepada kami bersama kami Tuhan. Oh Tuhan, berikan kepada sakit Tuhan. Oh Tuhan, berikan jamah mereka Tuhan, kesembuhan mereka malu. Oh Tuhan, kalau iman yang lemah Tuhan Yesus semakin Kau kuatkan mereka pulang Tuhan, mereka Tuhan Yesus Kau lawan jiwa Tuhan si awalnya orang pada saat ini tidak hadir di mana dia berada Tuhan. Kau berkati dia berikan kesehatan selalu buat rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapaknya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah hari Jumat Tuhan yang selalu berkati Tuhan. Saat ini jiwa-jiwa di tempat itu Bapak, dia harus kehidupan. Mungkin mereka dalam keadaan ada masalah Tuhan, mereka mereka mau berdoa bersama kami. Kami percaya Tuhan, dan kami berdoa di dalam doa agar hujan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami semua umat-umat pilihan Tuhan, dan juga menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah sebuah doa kami, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Tuhan sertai kehidupan Bapak. Maka terlebih dulu Bapak kami mendengar melalui YouTube. Kita lihat Tuhan jiwa-jiwa pribadi ini Bapak. Mari kita membuka setiap pintu hati ini Bapak. Jika kami melihat segala kebenaran firman-Mu, hati penuh dengan segala sukacita. Mari Bapak, selamat ke setiap para pendengar Bapak yang membuka hatinya. Terima kasih Bapak dan mari Bapak Tuhan sertai kehidupan kami. Bagi setiap kehidupan Bapak, yang segala aktivitas mari Tuhan Kau tolong juga Bapak. Baik anak-anak yang bersekolah, berikan segala hikmat Kau buat Tuhan. Cukup dalam dia pendidikannya Bapak. Yang bekerja berikan sekolah pekerjaan yang jauh kepada pembuat jahat. Sertai semua dengan kuat kuasa-Mu Bapak. Bahkan kami Bapak menjadi anak-anak bekerja, baik mereka bekerja di kebun, baik mereka bekerja di ladang, bekerja juga di hutan, bahkan juga hutan belantara di bukit-bukit Bapak, sampai di pesisir pantai, bahkan sampai di lautan bebas Tuhan, bagian di udara melakukan sebagai campur tangan dan kerja pekerjanya Bapak. Lindungi jauh ke segala macam bahaya, jaga segala bahaya kita jauh ke mana roh pembuat jahat, sertai semua dengan kuat kuasa-Mu Bapak. Dan mempertemukan kehidupan ini Bapak, untuk kami boleh mendengar kembali segala firman-Mu dan memimpin hidup ini Bapak menjadi lebih dekat dan mengerti pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Maka terima kasih. Kita arahkan rohani kita pada Bapa di surga, sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita terarah. Dan datang juga segala berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan biar kita pulang ke masing-masing. Kita pulang dari segala berkat-berkat Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus. Serta persudahan menyertai kuasa Roh Kudus. Menyertai seluruh kehidupan kita sekalian. Mulai pada jam saat ini sampai dalam tahun kali kedua di awan sana.
mengangkat kita semua Bapak. Terima kasih.